Baik, teman-teman semuanya, alhamdulillah dengan izin Allah kita bisa bermuajah. Saya mau tanya, siapa yang pengen masuk surga? Kurang cepet angkat tangan. Siapa yang pengen masuk surga? Kurang keras suaranya sambil bilang saya. Siapa yang pengen masuk neraka? Teman-teman, materi saya hari ini adalah kita bersahabat di dunia, bertetangga surga. Siap? Kira-kira kita pantas gak masuk surga? Kira-kira kita yakin gak masuk surga? Saya punya permainan. Ini permainannya sebenarnya sebagai simbol atau gambaran kita layak masuk surga atau tidak. Teman-teman boleh saja berdiri semuanya. Silahkan berdiri. Orangnya datang nggak? Bajunya warna apa? Duduk menghadap siapa? Orangnya guyu atau menang? Dulu sebelum ada gadget, sebelum ada HP, satu bulan Ramadan, kita ini khatam Quran bisa 3 sampai 5 kali dulu. Sebelum ada HP, sebelum ada gadget. Sekarang setelah ada HP, setelah ada gadget, belum tentu hatam 1 bulan Ramadan kecuali harus ke masjid. Betul? Yang salah pasti bohong. Pertanyaannya sekarang, HP sama Al-Quran penting mana? Penting Al-Quran atau HP? Dua-duanya. Jujur. Yang Islam semua atau ini? Penting Al-Quran atau HP? Dua-duanya. Al-Quran harusnya. Betul? Ini pertanyaannya, yang paling sering dipegang Al-Quran atau HP? Dua-duanya. Ini kan mabit. Bawa Al-Quran nggak? Yang bawa Al-Quran angkat tangan. Oh, syaratnya yuk. Ya, apa ya? Yang sering dipegang Al-Quran atau HP-nya? Oh, HP-nya ada Al-Qurannya gitu kan? Pinter. Ini namanya generasi Z. Canggih. Yang sering dibuka Al-Quran di HP atau WhatsApp? Instagram. Yang sering dibuka Al-Quran di HP atau TikTok? Yang sering dibuka Al-Quran di HP atau YouTube? Buat saya teko. Minggu ada nanti. Teman-teman, itulah yang menyebabkan mengapa masalah kita nggak pernah selesai. Itulah yang menyebabkan hidup kita nggak pernah tenang, nggak pernah bahagia. Kenapa? Hidup kita tergadaikan sama gadget. Bangun tidur main, mau tidur main, pas makan megang, mau mandi bawa. Kita nggak pernah lepas dari itu. Pantes hidup kita penuh masalah. Pantes. Teman-teman pernah baca nggak? Tahun 2021 yang lalu ada artikel di media cetak. Artikel cukup viral. Bunyinya begini. 27 kalau nggak salah saya baca. 27 pelajar masuk rumah sakit jiwa gara-gara kecanduan gadget. SD, SMP, SMA. 27, yang 5 masuk rumah sakit, yang 22 rawat jalan. Ciri kecanduan gadget adalah dia nggak bisa lepas. Pengajiannya yang buka gadget kok. Ada orang ngaji aja buka WA. Tadi cerita sama panitia di luar. Kemarin saya sholat, Pak. Ada anak-anak yang bawa HP. Yang Allah Akbar buka WA. Betapa itu jadi fitnah yang luar biasa, teman. Maka hari ini antum dikumpulin tujuannya apa?
semakin kita mendewakan gadget, semakin kita jatuh gadget, hidup kita akan pernah tenang. Masalah nggak akan pernah habis, datang terus. Udah mentalnya aku deh. Maka teman-teman, iya, Bismillahirrahmanirrahim. Maka hari ini saya ambil tema ini, saya jadinya waktu berat. Kenapa? Hadirmu membahagiakan. Ya hadir siapa? Wow. Kita kalau pegang HP itu bahagia atau sedih? Sedih. Sedih. Sedih makanya berkurang ya. Kalau kita lagi suntuk kita ngapain kira-kira? Tidur. Oh, teman tuh, apa? Maka Dik, kalau kamu pengen umur panjang, jangan sama-sama main HP. Enggak salah juga ya. Maka teman-teman, mohon maaf, antum tahu penemu gadget itu justru anaknya nggak dipegangi HP loh. Penemu HP malah anaknya nggak dipegangi HP. Kenapa? Karena belum mampu mengelola. HP itu ibarat pisau bermata dua. Kalau dikelola dengan baik, dia akan produktif. Tapi kalau nggak bisa dikelola dengan baik, membinasakan kita. HP itu nggak pengaruh teman-teman semuanya. Nggak nyampe pada hidup kita, nggak nyampe. HP itu kan cuma benda, ya kan? Benda. HP itu terlalu. Oh, saya buat door prize tadi sebenarnya. Tapi kalau dapat door prize buat apa? Apa yang kamu mau? Teman-teman, ini nggak ngefek HP ini. Ini HP ini hanya alat barang. Ini nggak ngefek. Sebelum dipegang, ya kan? Dipegang pun ngefeknya cuma abang bebaran loro. Kan gitu. Ini berpengaruh lagi kalau sudah dinyalain. Nyalainnya apa dulu tergantung. Maka teman-teman catat baik-baik. Yang kita lihat akan jadi perbuatan, yang kita dengar akan jadi ucapan. Maka hati-hati. Sesering apa antum melihat, maka itu yang akan antum lakuin. Sesering apa yang antum dengar, itu yang akan antum ucapin. Maka tergantung teman anda. Teman anda siapa? Semakin banyak teman baik, insya Allah banyak yang jaga anda. Jadi semakin banyak teman yang buruk, anda akan binasa. Maka hari ini saya ambil tema ini kenapa? Mohon maaf nih. Banyak orang temannya banyak tapi sepi. Temannya banyak tapi dia nggak punya teman, sepi hidup. Maka hari ini saya bahas ini. Ini foto saya, ya. Keren ya? Keren. Ya itu mau editing aja. Teman-teman, saya ingin malam ini antum pulang, besok pulang maksudnya. Malam ini selesai, antum merenung. Jadi sahabat sehidup surga. Siapa itu? Sahabat yang hadirnya kita membuat orang lain bahagia, dan perginya kita membuat orang lain kehilangan. Betapa Nabi Muhammad SAW itu manusia yang Masya Allah sangat dicintai orang-orang beriman, dan dia segan oleh orang-orang kafir. Segan sama Nabi. Musuhnya Nabi aja segan sama Nabi. Kita sama Muslim kadang malah eyel-eyelan, uduran, musuhan, gak ngeblend. Saya mau tanya, ada yang udah kenal di sini yang status udah kenal semua ini? Belum kan? Satu kelompok udah kenal semua? Hafal namanya? Pulang dari sini harus tambah teman-teman semua. Siapa tahu itu teman yang akan gandeng ada di surga. Siapa tahu? Kita nggak tahu. Kita kesini bukan cari musuh, cari bolo. Setuju? Kita kesini itu cari banyak-banyak investasi akhirat, bukan untuk menunjukkan aku siapa bukan. Maka hari ini teman-teman, saya ingin banyak bertanya tentang ini. Tadi saya dulu, api sama Al-Quran. Jawabannya penting, Al-Quran. Faktanya, faktanya. Maka hari ini pulang dari sini kita sama-sama memaknai bahwa hadirnya kita itu buat orang lain bahagia itu siapa sih? Kita. Semoga hadirnya kita buat orang lain nyaman, tenang, teduh, aman. Saya ingat
tahun 2014. Terus belum kenalan ya, nama saya Muhammad Nasir, saya nggak bawa CV. Rumah saya di Songo teman semuanya. Di Songo, tepatnya di TPA Putri Cempo. Tahu ya? TPA Putri Cempo, tempat pembuangan Sampah. sampah. Ini sampah Solo itu buangnya di rumah saya. Jadi wajah saya kayak saya lahir di sana. Di Putri Cempo, sehari-hari saya sebagai guru, saya ngajar anak usia TK, SD, SMP, SMA, mahasiswa. Jadi saya ketemu anak usia sini kasih lihat. Apa? Jadi tanya dia jawabnya gitu. Sini kamu. Aku Pak Guru. Ini. Aku sebenarnya Pak. Orang ini. Pak. Saya itu seorang kecil. Kenapa? Saya itu ingat nasihat guru saya. Guru saya pernah begini teman semuanya. Kita sama-sama nggak tahu apakah anak kandung kita, apakah anak didik kita yang nanti nuntun kita ke surga. Tahu nggak kalimat itu siapa? Buat antum guru TPA. Siapa di sini ada TPA angkatan? Masya Allah. Antum investasinya banyak. Maka jangan pernah gugur, ya. Bayangin tuh. Kita sama-sama nggak tahu apakah anak kandung kita sendiri ataukah anak didik kita ataukah santri-santri kita yang nuntun kita ke surga. Bayangin. Andai kata menurut antum 100 satu anaknya ke surga, ini anak akan berwasilah pada antum. Cak cilik, rebus surga. Aku malaikat. Iya, masuk surga. Saiki. Masuk. Lah kenapa aku masuk surga? Kamu bukan anak soleh, racun ngaji, racun TPA. Malaikat. Apa? Ngerti ya? Ngerti apa? Aku tuh sama dari siapa? Orang ngerti. Pas Fajar. Terus kamu apa? Malaikat. Aku boleh nggak ke surga ngajak temen? Siapa? Iya Mas Fajar. Lu kenapa? Karena dia ngajak aku TPA. Iya nih. Antum ngajari anak berapa? Santri antum berapa? Mungkin bocah yang nganyel ke. Mungkin bocah yang pecicilan. Mungkin bocah yang agak diatur. Mungkin bocah yang gak padu terus. Ayo Kai. Tapi bisa jadi ini besok masuk surga di dewe. Bisa jadi dia nanti yang ganti guru-gurunya ke surga. Teman-teman saya lah. Murid yang nganyel ke hati kita ini bisa jadi dia nanti di murid yang paling membahagiakan kita. Maka jangan pernah gugur dari guru TPA, jangan. Saya minta sama Allah, ya Allah, mudah-mudahan Kau beri anak sama jadi guru TPA seumur hidup. Kenapa teman-teman? Nggak semua orang bisa jadi guru TPA, nggak semua. Guru TPA itu the one and only. Apa Bu? Satu dan satu nggak semua orang bisa. Antum tahu Banjarsari itu ada berapa pemuda? Banyak, hanya ratusan ribuan. Tapi kenapa antum yang dipilih itu Nabi? Oh, dipilih. Kenapa? Ini kalau nggak kenal Allah nggak mungkin. Ini yang gerakin Allah. Maka teman-teman antum itu terpilah dan terpilih. Nggak semua orang bisa. Ngapain Nabi? Mau mah enak, bisa apa? Ya. Di sini diawasi malaikat loh. Gak gampang loh jadi pemuda pilihan itu, gak gampang. Nanti anda itu bisa dikenal sama Allah. Kira-kira nih bisa jadi baik itu butuh berapa lama bertahan? Mungkin ada langsung kembali ke asal. Ya, bisa jadi hanya bertahan 1 minggu, gugur, rangan sebenarnya. Bisa jadi 2 minggu, rangan sebenarnya. Bisa jadi 1 bulan, rangan sebenarnya. Antum harus ditantang untuk berapa lama antum bisa bertahan. Teman-teman, kalau Allah gak pilih antum, Allah udah jadiin kamu pintu surga yang bernama Ar-Rayyan. Maka jangan pernah menyepelein ketika antum bisa meskipun awalnya dipaksa, awalnya terpaksa, tapi siapa tahu antum manusia pilihan itu yang nanti banyak wasilah-wasilah menyebut nama antum. Setuju? Bismillah ya teman-teman. Nah, kembali ke sini. Jadi pulang dari sini, kita kan dari sahabat yang bisa membuat kita ingat siapa? Ingat Allah, ingat Quran. Ya, itu
yang paling penting hari ini. Paling penting. Nah, saya akan cerita dulu. Jadi tahun 2014 yang lalu teman-teman, saya ngajar TPA di sebuah masjid di Mojosongo. Kemudian saya dapat tugas untuk mendampingi anak-anak PAN. Tahu anak PAN? Tahu. Ah, tahu kan? Ciri anak PAN apa? Ayo dirinya. Lantas, lantas ladus. Apa sih bulannya? Bulan bu? Hah? Orang bolong. Saya waktu itu dapat tugas mendampingi anak PAN teman-teman semuanya. Ada 34 anak PAN yang saya dampingi untuk penguatan mental, pengajian lah bahasa begitu. Suatu ketika di bulan Ramadan saya kumpulkan mereka bersama teman-teman. Saya tes ngaji mereka 34 anak PAN. Kami kaget, masya Allah, kaget betul kaget. Dari 34 anak PAN ini teman-teman semuanya, yang 27 ngaji Qurannya lancar menurut kami. Yang 7 baca Qurannya putus-putus. Anak PAN ini. Anak yang tadi kata dia nggak pernah hapus lagi. Kami kaget. Saya komentar, ini kok justru ngaji ya ceritanya? Wajahnya ini mas, ini mantan TPA loh. Ternyata anak PAN ini dulu teman-teman pernah ngaji, pernah jadi murid TPA, pernah jadi santri TPA. Saya tanya lagi, lo kenapa kok belajar anak PAN? Lah piye mas, aku sama ngaji lagi gak kesel pakku. Lagi kesel mbakku ya wis. Jadi ini anak dulu pernah bisa ngaji, tapi gak dihargai orang tuanya. Akhirnya apa? Ngajinya mulai pudar, TPA-nya mulai males, masjid mulai males, dan akhirnya dia hidup di jalan. Teman-teman, itu PR kita. Jadi kalau ada anak kecil-kecil gini bisa ngaji, hafal Qurannya banyak, belum jaminan remajanya baik, belum jaminan. Masih panjang PR-nya, masih besar tantangannya. Maka perlu antum jaga mereka. Maka nggak suka dulu kalau dia bilang, aman, bolong. Boleh oleh. Level berapa efeknya? Nanti main sama saya. Mabar. Ada di sini tapi. Ya, jadi itu akhirnya apa teman-teman? Saya enggak dulu iso ngaji sambil bangku, malah TPA loh mas. Sepele, gak dihargai orang tuanya. Atau teman-teman, PR kita itu sangat berat. Sangat berat. Butuh pejuang-pejuang tangguh kayak antum. Ngapain datang ke sini? Ngapain kumpul di sini? Ngapain hidup di sini? Lebih enak di rumah. Tidak terjamin. Makannya enak, komplit milih banyak, kasur. Main game bebas. Di sini antum harus dengerin pengajian, dengerin saya ngomong. Kenapa coba? Karena antum itu manusia yang dipilih sama Allah. Nek gelem. Tantangan setelah ini, habis ini kemana kita? Selesai, mungkin dari 200 ini tinggal berapa? 20? 30? Ingat teman-teman, tidak banyak yang terpilah dan terpilih. Kebanyakan tersisih. Kebanyakan tersisih. Maka teman-teman, iya. Jadilah antum orang yang terpilih. Oke, maka hari ini saya akan bikin penguatan di sini. Maka tema ini cukup berat. Hadirmu bahagiaku. Hadirnya ada 3 makna. Ada 3 makna. Makna yang pertama, hadir untuk sahabat. Sahabat. Jadilah sahabat yang benar-benar ada, bukan cuma yang story. Sahabat yang hanya melihat status. Ada orangnya tapi nggak pernah ngomong. Pernah nggak sih teman-teman dengan itu berduaan sama temannya nggak saling ngomong? Bahkan kalau ngomong itu malah jawab apa? Ya apa? Saya. Pernah itu? Ini mohon maaf, menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh. Padahal Nabiullah Muhammad SAW, kalau beliau ngomong dengan sahabatnya, Nabi itu nggak pernah berpaling loh.
antum belum nyunah. Nabi nggak ngasih contoh kayak gitu. Misalkan nih, antum baru ngobrol sama teman, ada telepon masuk. Kira-kira nih, antum tetap ngobrol sama temen mengapikan telepon itu, atau antum angkat telepon itu mengapikan teman antum? Cek dulu siapa yang telepon. Kalau telepon teman anda yang lain, angkat dulu kenapa, gitu ya. Nabi pernah dengar ceritanya Anas bin Malik ya? Nabi punya pembantu namanya Anas. Ya. Suatu ketika Anas selesai membantu Nabi, Anas minta izin sama Nabi. Mungkin bahasanya begini, tapi redaksionalnya mungkin ya kayak gini, hanya ilustrasi saja. Nabi, aku udah selesai bantu, boleh main enggak? Anas kecil ya. Selesai membantu Nabi, Anas selesai minta izin main. Diizinkan sama Nabi. Anas pun main. Gak lama kemudian, Nabi pengen bantuan Anas. Apa yang buat Nabi? Bayangin, seorang Nabi pengen ketemu pembantunya. Seorang bos butuh bantuan pembantunya. Kira-kira apa yang kita lakuin? Ambil kan? Nabi enggak. Nabi datangi Anas yang sedang main sama temannya. Apa yang dilakukan Nabi? Nabi minta izin sama teman. Wahai teman-teman, boleh aku ngobrol sama Anas? Bayangin, Nabi minta izin forum dulu. Nabi minta izin forum. Begitu diizinkan, dia ketemu Anas. Masih tanya lagi, Anas, maukah engkau bantuku? Aku butuh bantuan. Masih ditawari. Bayangin, itu adabnya Nabi, akhlaknya Nabi. Jadi kalau kita udah hubungan sama dia, mohon maaf, meskipun telepon berdering, kita sama teman, yang kita lakukan adalah minta izin dulu. Aku boleh nggak angkat telepon dulu? Itu ada. Kalau diizinkan, silahkan. Kalau tidak diizinkan, maka prioritas orang yang di depan kita. Kita bisa telepon balik. Tapi yang terjadi kayak gitu, kadang itu lebih prioritas. Dan itu yang menjadi hubungan kita renggang sama sahabat kita sendiri. Jangankan yang sahabat kita, yang orang tua. Pepiane. Pepiane. Jawabannya apa coba ya? Sini, sini. Panitia ada jobras nggak sih? Ada? Oh, ada. Sini ayo. Mau jobras nggak? Oh, selawe dulu. Ayo, apa? Ya mau? Ayo. Oh, ya. Ya baju putih. Dan nomor 3, kalau kamu udah ganti. 1, 2, 2,5. Selawe dulu. Ya. 25.000. Udah sini. Jadi sebelah sini. Sini ya. Dia nih 12-nya 25.000 buat kamu. Nggak mau? Ya wes, temennya aja, temennya. Ya. Yang masih kecil, malah kecil mana? Selain itu. Temennya itu. Ada lagi? Itu ya mas, lihat nih. Ini, ya kamu. Kamu kelas berapa? Kelas berapa? Kelas 6. Kelas berapa? 4 kan? Ayo sini, sama sini aja ya nih. Yang mau adjust nih. Ini. Dan ini. Sini. Ayo kenalan dulu deh. Mic-nya. Banget. Nama siapa? Fadli. Fadli. Kelas 6. sekolah di mana? SD Praun. SD Praun. Anu ya, Pak Sudarto ya? Oh, Prawi. Cita-cita mau jadi apa? Jadi orang yang berguna bagi semua orang. Maksudnya orang bermanfaat. Jadi orang bermanfaat, cita-cita jadi besok kamu dimanfaatin orang. Kudu alhamdulillah. Nah sekarang banyak orang yang dimanfaatin malah nesuak. Ya toh? Kita minta ya Allah mudah-mudahan kerjaan bermanfaat, tapi begitu dimanfaatin orang marah. Wong kita kok ini. Oke,
insya Allah tidak akan berguna. Oke, pura-pura aku bapakmu, kowe anakku, tak panggil. Namamu siapa lagi? Fadli. 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 Dalam Pak ngomong. Fadli. Dalam Pak. Wah, anakku. Mau nggak berhadiah sini yang kebetulan ini? Sini. Asal ada juga. Bisa tutup kuota. Gimana kuota? Kuota. Sini. Fadli. Dalam Pak. Bapak arep kerja. Kowe nang omah ya? Nggih, Pak. Pinter anak-anakku. Kowe ngaji kamu ndi le? Al-Qur'an apa Ikra? Ikra. Anakku apa-apa. Ikra piro? Ikra 6. Wis alhamdulillah. Dilekas Al-Qur'an ya. Ono Ustaz karo bapak ya. Bapak arep kerja omah tunggu. Nggih. Ojo lali engko kae ana mbak-mbak di PP. Nggih. Bar kuwi nyapu, Nggih. ngepel, Nggih. ngangsu. Nggih. Ojo lali dalange aku mangke disapu, dipel, Nggih. sumur dikuras. Allahu Akbar. Sakit dulu Masya Allah. Oke, Mas Fadli, Masya Allah. Untuk berbakti namanya anak yang berbakti. Oke, Fadli karena kamu anak berbakti ini buat kamu. Persembahan dari Kecamatan Banjarsari, voucher 25 juta. 25.000 ya. Mas Panitia ini buat apa vouchernya? Jajan. Oh, buat ini makan ya? Kita mau makan. Tapi nggak tahu makannya di mana. Ya. Di itu ya, di tempat kecamatan. Oh, yang jualan ya? Oh. Apa Mas jelas ya? Oke, ini sama Mas Ilham ya. Ini buat kamu. Oke, boleh tepuk tangan. Terima kasih ya, berhenti lagi. Anakku, sok Al-Quran kan? Fadli, Fadli, Le, wih, cici siapa? Nah, teman-teman, jadi sahabat itu berat. Kenapa? Sahabat itu yang sejati ada ketika kita sedang ada masalah. Betul? Sahabat sejati itu ada ketika kita sedang ada musibah. Ketika kita lagi nggak enak-enaknya. Kalau lagi senang banyak yang dekat. Tapi kalau lagi nggak enak, maka teman-teman coba tanya orang anda yang sebelahnya itu, sudah sahabat anda atau enggak? Ketika anda sedih, anda ada masalah, kira-kira dia ada atau pergi? Maka itulah sahabat. Jadi kata Nabi kan, khairun nas anfa'uhum. Gampang banget ngomonginnya, prakteknya susah. Ya kan? Orang baik itu teman-teman, orang-orang baik itu jangankan berbuat dosa, berbuat baik aja mikir. Kira-kira perbuatan baikku itu nyakitin orang atau tidak? Itu orang baik tuh. Nabi itu kalau mau berbuat baik pikir dulu Nabi. Jangan-jangan perbuatan baiknya itu nyakitin orang. Contoh nih. Apa sih contohnya perbuatan baik yang harus dipikir dulu supaya tidak nyakitin orang? Mohon maaf nih. Sedekah. Sedekah itu baik nggak? Kalau dilakukan dengan cara yang baik, yang nggak baik, kira-kira diskai tersinggung nggak? Tuh. Sedekah aja, yang baik aja harus dengan baik caranya ngasih. Kalau nggak baik, justru yang disedekahi akan disinggung. Maka teman-teman, orang baik jangan berbuat buruk, berbuat baik aja mikir. Maka prinsip yang kedua, think before speak, think before do.
berpikir terus belum ngomong, berpikir terus belum bertindak. Jangan-jangan omongan kita nyakitin orang, jangan-jangan perbuatan kita nyakitin orang. Itulah dai, teman-teman semua. Seorang dai itu yang paling berat adalah kata-kata, menyusun kata-kata supaya kata-kata itu nggak nyakitin orang lain. Itu yang paling berat. Ya, itu pertama, hadir untuk sahabat. Yang kedua, hadirnya kita itu juga bikin bahagia orang-orang yang kita cintai. Siapa itu? Keluarga kita, keluarga kita, ibu bapak kita. Teman-teman, saya mau tanya, jawab dengan jujur. Jawab dengan jujur. Saya nggak sama bapak ibu ini. Cinta nggak sama mereka? Kapan terakhir mencium tangannya? Kamu kapan terakhir? Ayo. Tadi pamit ya? Ya bapak pamit? Sama ibu pamit? Kita sih. Dia itu punya hati. Nah, teman-teman, orang tua kita lah orang yang nantinya sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Maka ciri orang yang baik, orang yang soleh-solehah, maka dia memuliakan orang tuanya. Apabila ada orang tuanya, maka teman-teman muliakan beliau, orang tua kita. Jangan sampai mereka sakit hati gara-gara kita. Banyak kisah-kisah istimewa yang memuliakan orang tua kita. Banyak kisah-kisah istimewa. Oke, saya kejar-kejar waktu ya. Saya lanjutin. Yang pertama, hadir untuk siapa tadi? Sahabat. Yang kedua, orang tua. Yang ketiga, hadir untuk Allah. Hadir untuk Allah. Salat, zikir dan doa adalah bentuk kita hadir di hadapan Allah. Aneh bila mana kita mengaku beriman tapi kita salatnya nggak terjaga, doanya nggak terjaga, ngajinya nggak terjaga. Aneh. Jangan sampai HP lebih sering dibuka daripada mushaf Al-Quran. Itu udah kayak buat permainan. Nah teman-teman, kita mengaku cinta sama Nabi, tapi kadang-kadang maaf kita tidak mengerti banyak tentang Nabi. Maka sebagai penutup materi ini, teman-teman semuanya, kita selesai acara ini ingin jadi sahabat yang peduli, yang care pada orang lain. Sahabat yang bisa menguatkan dan mengingatkan. Ada beberapa triks dan tips untuk jadi sahabat yang berbahagia. Nah, sebelum itu teman-teman, ada 3 tantangan Anda di zaman digital ini. Yang pertama, overstimulasi digital. Mohon maaf. Tantangan pemuda zaman sekarang ini adalah terbiasa dengan notifikasi tapi jadi sulit fokus. Artinya kita tuh mudah, mudah sekali merespon notifikasi yang ada di gadget. Ting. 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 Begitu ada notifikasi langsung cepet banget. Tapi begitu ada orang jatuh, lama responnya. Ya? Begitu ada notifikasi WA atau apapun itu, tapi begitu ada yang begitu bermasalah, jarang, cepet responnya. Yang kedua, fake presence, hadir di dunia maya, absen di dunia nyata. Kita itu mohon maaf nih, sering banget bikin status, sering banget stalking, buka status orang. Kita jangan sampai kena kayak gitu ya. Sekarang saya bilang tipsnya aja. Nah, tips dan pemuda yang hadir dan bahagiakan, ini yang penting. Pertama, ketika kita dengan gadget teknologi, kita tersambung bukan terganggu. Dipakai teknologi itu untuk kebaikan, bukan untuk melalaikan. Ya. Pakai teknologi itu untuk kebaikan, bukan melalaikan. Bikin status yang baik, komentar yang baik, postingan yang baik. Yang teman-teman, postingan kita bisa jadi pahala jariah, tapi bisa juga dosa jariah. Ya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan, jelas banget. Kalau kita nggak bisa ngomong yang baik, nggak usah ngomong, kan gitu. Kalau kita nggak bisa posting yang baik, nggak usah posting. Kalau kita nggak bisa komentar yang baik, nggak usah komentar. Maka teman-teman, resource yang adem-adem aja.
Jangan provokatif, apalagi sampai menjadikan orang lain. Karena kita nggak tahu kan sebenarnya itu seperti apa. Maka teman-teman, teknologi harus membuat kita lebih baik. Yang kedua, fokus dan mindful saat bersama orang lain. Saat bersama orang lain, put away the phone. Ketika kita sama teman kita, maka abaikan gadget kita. Abaikan. Supaya persahabatan kita ini persahabatan yang terjaga, bukan hanya formalitas berteman. Ingat, ketika kita besar, yang bantu teman dekat Anda. Ketika Anda sakit, yang bantu teman dekat Anda. Yang ada di sekitar kita. Bahkan ketika kita meninggal, yang datang orang terdekat Anda, bukan orang lain. Yang berikutnya, jujur dan tulus dalam berrelasi, hindari hubungan abu-abu. Teman-teman, jujur itu penting banget. Ya. Yang baik katakan baik, yang buruk katakan buruk. Saya nggak berlama-lama di sini. Kita lanjutkan. Bangun seperti malam connection. Jadikan sholat dan doa sebagai ruang curhat. Ya. Pemuda di zaman sekarang ini tantangannya adalah dekat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tantangannya itu. Kira-kira bisa atau tidak? Baik. Sekarang saya mau tanya teman-teman, apakah ada rasa peduli kita pada sahabat kita? Ada? Kalau ada, saya minta bukti. Buktinya apa? Silahkan duduknya berhadap-hadapan dua-dua. Soalnya teman satu, duduk bersila hadap-hadapan. Silahkan. Silahkan berhadap-hadapan dua-dua. Silahkan tutup wajahnya. Cari teman syukur-syukur yang belum kenal, syukur-syukur yang belum kenal. Ya. Berhadap-hadapan dua-dua. Dua dulu Ustaz. Dua dulu Ustaz. Silahkan cari dulu. Cari satu. Yang belum dapat pesanan angkat tangan. Silakan lanjut, Mas. Mas tuh, ya sini. Mas Ahmad, nih, Mas nih. Nah, nih. Yang belum kenalan, silakan kenalan dulu salaman. Nama siapa, rumah di mana, masjidnya apa? Sudah? Sekarang, kalau sudah, duduknya berhadapan-hadapan ya. Sekarang taruh satu benda yang bisa dipegang di tengah-tengah duduk Anda. Satu benda saja. Nah, satu benda. Oke. Ini namanya permainan kasih sayang. Apakah Anda peduli sama sahabat Anda atau tidak? Sekarang peraturannya teman-teman, silakan lebih yang bagus. Ayo di dua-dua ini. Ya, dua-dua. Nah, berhadapan ada pendapat sama temannya? Oke. Peraturannya begini teman semuanya. Benda yang ada di tengah-tengah Anda itu, saya ibaratkan sahabat Anda yang sedang ada masalah. Benda yang ada di tengah-tengah Anda itu, bayangkan itu sahabat Anda yang bermasalah. Pertanyaannya, apakah Anda peduli sama sahabat Anda? Kita lihat. Sekarang silakan tangan kiri taruh di belakang. Kemudian ikuti kata-kata saya. Permainan kasih sayang. Permainan kasih sayang. Kalau saya bilang satu, tangan kanan ke atas sambil bilang ke atas gitu ya. Satu. Kalau dua, bilangnya ke kanan. Dua. Ya, tangan kanan ke kanan. Kalau tiga, tangan kanan ke depan. Tiga. Kalau empat, tangan kanan ke belakang. Empat. Kalau lima, Anda cepat-cepatan menyelamatkan teman Anda itu rebutan. Oke? Cukup jelas? Kalau lima, berarti Anda mengambil itu. Saya ulang lagi, coba. Permainan kasih sayang. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Oke, jelas ya? Itu menunjukkan seberapa kita peduli sama sahabat Anda yang sudah bermasalah. Silakan ditaruh lagi, tadi baru latihan. Ya, silakan kita ulang. Fokus. Ingat peraturannya, satu, tidak boleh ngalah. Ya, nggak boleh ngalah. Yang kedua,
Ikuti aba-aba saya. Ikuti. Permainan kasih sayang. 1, 2, 3, 4, 5. Yang dapat diangkat. Wah, ini tanda Anda peduli sama temen ya. Kembalikan lagi, kita coba lagi. Jangan nyerah. Ada kesempatan 3 kali. Fokus, fokus. Oke? Jangan mau kalah. Yang belum dapat, tunjukkan Anda sikap peduli sama temennya. Oke. Pemuda Islam peduli sama pemuda yang lain. Permainan kasih sayang. Tangan kiri di belakang ya. 1, 2, 3, 4, 1. Masih 1, 2, 3, 4, 5. Yang dapat diangkat. Siapa yang belum pernah dapat? Jangan nyerah. Kita coba lagi, ayo. Tunjukkan Anda adalah pemuda yang peduli sama yang lain. Tangan kiri di belakang. Bagus, ya. Permainan kasih sayang. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 3. 5. Oke, tepuk tangan buat semuanya. Silakan bersalaman. Baik. Itu teman-teman, masya Allah ya. Ya, jadi jangan sukses sendirian, ya. Jangan sukses sendirian, jangan masuk surga sendirian. Kalau ada teman Anda yang hilaf, teman Anda yang lupa, teman Anda yang lagi sedih, tugas Anda menguatkan. Ya, tugas Anda menguatkan. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah sebagai pemuda yang peduli sama yang lain, sehingga nanti pemuda kita dunia dan akhirat. Maka terima kasih sampaikan, mohon maaf dan batin. Untuk wali hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.